paling berat bagi kita itu bukan menahan rindu, tetapi istiqomah. Next, ayat terberat yang pernah turun kepada Nabi. Nabi bersabda, "Fastaqim kama umirtu." Istiqomahlah Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan berjamaahlah bersama orang-orang yang hijrah, orang yang taubat. Wala tatgau innahu bima ta'maluna basir. Kata Nabi, enggak ada ayat yang paling berat yang ku terima kecuali ini ayat. Sampai hadis berikutnya menjelaskan, man nazzala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manuzila, tidak ada ayat yang diturunkan pada Nabi, ayatun ya asyaddu wa asyakku, ayat yang paling berat dan menyusahkan min hadhil ayat, kecuali ini ayat. Sampai Nabi bersabda, qala li ashabihi laqad asra ilaika asyai. Sampai kalau kamu paham tentang kandungannya akan cepat memutih rambutmu karena saking beratnya. Ayat ini isinya apa? Yaitu perintah dari Allah untuk istiqomah. Pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat sempat sehingga kita bisa ngumpul di sini. Nanti 10:30 saya berhenti ya. Kalau ada lanjutan tanya jawab boleh, kalau enggak ya kita agak panjangin makan minumnya. Kayaknya spesial banget ini ibu-ibu sampai nggak tidur untuk siap-siap konsumsinya. Baik, terima kasih atas kehadiran Yai Heri. Saya kira mendampingi kita semua dan teman-teman. Saya menyampaikan materi betulan ini sehingga bisa disimak ya. Kalau anak-anak rame biasa, kalau bapak-bapak gak rame cuma HP-an. Nanti materinya saya share, jadi gak usah ada yang nulis. Ini tanggal 28, berarti udah 18 hari kita meninggalkan Ramadan, karena tanggal 10 kita hari raya. Nah, ada satu amalan di bulan Syawal yang gak boleh kelupaan, namanya puasa Syawal. Puasa Syawal itu berapa hari, Mas? 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh tidak, boleh di awal, boleh di akhir, boleh di tengah. Yang penting 6 hari. 6 hari itu kalau kita lakukan setara dengan setahun. Setahun 365 hari. Gak bisa saya puasa terus menerus 365 hari, berat. Tapi ada pahala yang kalau kita lakukan itu seperti terus-menerus puasa. Syaratnya, man shoma Ramadana, siapa orang yang puasa Ramadan, summa atba'ahu, kemudian diikuti bisittatin min Syawal, dengan 6 hari bisittatin min Syawal, dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti kasyamin dahri, setahun. Setahun berapa hari? 365 hari terus-menerus puasa. Kita berat, susah juga, tapi cukup diganti dengan 6 hari.
Ibu-ibu itu ada qada karena kedatangan bulan. Itu puasa qada dulu atau puasa Syawal dulu? Saya sarankan, apalagi ini kurang 10 hari, ambil Syawal dulu. Qadanya belakangan. Qadanya bisa sampai Sya'ban. Insyaallah Allah tahu kalau panjenengan dikasih umur panjang akan nyaur juga. Kalau bapak-bapak nggak ada alasan. Kalaupun sama M-nya, M yang bapak-bapak males. Males itu gak ada obatnya. Obatnya hanya dengan doa. Doanya cukup 3 kali. Dipaksa, dipaksa, dipaksa. Itu baru bisa. Saya akan menyampaikan materi istiqomah. Yang paling susah di hidup kita ini adalah istiqomah. Istiqomah itu apa? Saya gak nyebut nek, tapi panjenengan ngikutin, karena saya punya materi di sini juga. Istiqomah itu apa? Dari bahasa Arab, istaqoma yastaqimu istiqomatan, bahwa mustaqim. Itu artinya adalah continue, ajak, terus menerus, tetap konsisten dalam amal. Sebulan kita bisa, masa 6 hari nggak bisa? Kalau 6 hari kita nggak bisa, berarti boleh jadi puasa kita nggak diterima. Karena indikator orang itu amalnya diterima, al-amalu ba'duha. Inna min qabuli alamatil amal, al-amalu ba'duha. Jadi istiqomah itu adalah istiqomah continue fi sulukit tariqil mustaqim, di jalan yang lurus. Terus jenengan harus konsen ngikutin saya terus. Next. Saya udah gak ngomong next lagi sekarang. Jadi harus, kalau nggak bisa ngikutin saya pecat. Udah nggak dikasih apa-apa, mecat. Kayak ketua ranting itu dapat apa? Ketua takmir dapat apa? Di masjid saya itu ada yang orang nggak berani mengkudeta, muazin adzan awal, itu sampai sekarang nggak ada yang mau gantikan. Padahal usianya udah 82 tahun. Beliau ASN Ajendam, usia 58 pensiun. Udah 24 tahun nggak ada yang mau gantikan. Padahal adannya ngapunten, ini kan streaming, adannya nggak masuk. Mau kalau adan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tajwidnya nggak masuk. 24 tahun nggak ada yang berani kudeta. Padahal tajwidnya salah, maksudnya keliru, suaranya black diseret, serak-serak becek. Tapi barokah, sehat sampai sekarang. Dan muadzin itu memang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma gfir lil muadzini, ya Allah ampunilah orang-orang yang suka adzan. Umat itu kan sampai protes, kok bisa sih panjenengan doakan para muadzin sementara kami yang berjihad pakai pedang gak didoakan. Lalu Nabi bilang, di akhir zaman nanti orang itu yang paling susah adalah adzan, muadzin. Gimana orang mau datang, nggak ada yang adzan di musola di masjid itu, apalagi adzan awal, boleh moloi jam 2:30, jam 3 udah adzan. Istiqomah itu jadi penting. Hidayah yang terbesar itu adalah iman. Ketika ada namanya sahabat Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, ia bilang, ya Rasulullah, Rasul, kalau baca hadis, pokoknya ketika saya tangannya gerak, panjenengan ikut gerak, berjamaah. Saya lupa gak bawa pointer ya, agak nyangka. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Rasul, tolong sampaikan pada hamba sesuatu yang kalau panjenengan udah ngasih tahu, hamba gak perlu lagi tanya ke yang lain. Lalu Nabi bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim."
Katakan beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah dalam keimananmu. Yang paling susah itu merawat, memulai itu gampang. Yai Herit kauangi, mudim panjenengan. Penyuluh. Kabupaten Malang itu 8.181 ngajukan cerai. Kalau 8.181 ikut ngaji di sini, penuh di lapangan penuh juga. Itu istri satu pasang, lah suaminya 8.181 juga. Orang dua 17.600 masih punya anak. Anaknya ada yang anaknya 7, nggak cerai, istrinya lalu diracun. Sekarang susah. Saya agak berani meneruskan karena panjenengan mesti kalau saya sebutkan kenal orangnya, nggak enak sih. 8.181 nikahkan itu 6 detik. Angkah tuka wajawat tuka bimahrin madkura, angkah tuka wajawat tuka bimahrin ala bin rupiah. Itu cuma 6 detik. Memulainya gampang, merawatnya yang susah. Kadang di luar itu baik, begitu di dalam sadis, terjadi KDRT. Makanya hampir 75% itu wanita mengajukan cerai, gugat cerai, bukan talak sekarang. Tahun ini yang diputus 6.100. Tahun 2002 6.507 dari 9.300 kasus. Yang tahun kemarin itu 8.181. Masih kisaran 8.000 ke atas. Kan berat. Karena nikahnya tidak diniatin ibadah. Kalau karena kecantikan, istri kita ini mesti kalah dengan istri tetangga. Rumput tetangga lebih hijau. Apalagi semakin tua rabun dekat, yang dekatnya kelihatan, yang jauh kan harus dijauhkan dulu. Jadi kalau lihat istri sendiri kayaknya jelek, istri tetangga mulus. Sapi tetangga kalau lewat lu mulus. Jadi kalau nggak diniatin karena ibadah, bubrah. Makanya dalam menikah itu yang paling penting adalah dapat sakinah. Sakinah itu bisa didapat kalau rajin ikut ngaji. Ma'isama qaumun fi baitin min buyutillah yadhkurunallah yasluna kitaballah wa yadhkurunallah illa nazalat alaihimus sakinah. Turun sakinah. Orang yang nggak pernah ngumpul di kajian itu nggak ngerti mana yang baik, mana yang benar. Kok nggak ada yang nuturi kok. Sesamanya saling nuturi nggak terima. Wong wis ngerti jeroane kok. Allah kok kate ngandani barang koyo api-api kok. Makanya harus ikut ngaji. Kalau enggak susah, apalagi di situ akan turun sakinah. Ngajinya kalau di bulan Ramadan kan full, pagi sore. Begitu di luar Ramadan memulai kajian loh, jamaahnya enggak teko. Itu kan berat. Jadi yang paling penting adalah istiqomah. Katakan beriman kepada Allah lalu istiqomahlah. Jadi orang yang istiqomah itu hanya orang yang beriman. Kalau imannya tipis enggak bisa berbanding lurus. Sehingga ada contoh kasus. Suatu ketika, Mas, terus contoh kasus. Oleh operator gak ada yang ngobrol. Contoh kasus. Nah, siapa dia? Kalau nama aslinya adalah Cassius Marcellus Clay. Suatu ketika ada pertandingan profesional, perebutan 2 gelar sabuk sekaligus, WBA dan WBC. Ketika itu tahun 1964 dijadwalkan pertandingannya pada bulan Februari. Ketika bertanding antara Cassius Marcellus Clay dengan Sonny Liston, dia
Setelah bertanding ternyata Ali itu menang tanggal 25 Februari 1964 di luar dugaan. Setelah Ali menang, lalu bukan Ali ya namanya, Cassius Marcellus Clay. Setelah menang, dia mengucapkan syahadat, lalu sujud, lalu ganti nama menjadi Muhammad Ali. Jadi masuk Islam setelah dia menang. Heboh dong. Jagat dunia heboh. Dulu saya ini udah agak besar kok. Itu nonton itu mesti di halan atau lapangan yang punya TV hanya Pak Lurah. Itu pun hitam putih. Oh, kalau lihat seneng ikut menghindar kalau Ali agak mukul itu. Padahal gak lagi tinju. Singkat cerita, dalam aturan dunia tinju harus ada tanding ulang. Maka dijadwalkanlah 25 Mei 1965. Tibalah saatnya untuk bertanding ulang memastikan siapa juara sesungguhnya. Ketika akan bertanding, IO datang ke Ali. Ali, mohon maaf, ini promotor mundur, pertandingan gagal. Saya sebatas event organizer, penyandang dana ada di promotor, promotornya mundur. Saya nggak bisa melanjutkan, tapi izinkan saya untuk melobi dia untuk bisa meneruskan pertandingan ini. Dikasihlah kesempatan, lalu datanglah ke promotor. Promotor hanya bisik satu kata, saya bisa mendadai dan melanjutkan pertandingan ini dengan syarat Ali keluar dari Islam sebagaimana tahun lalu dia masuk Islam. Akhirnya datang ke Ali, disampaikan pertandingan bisa berlanjut, sabuk piala ada di depan mata, dan kau bisa menang dengan syarat kau keluar dari Islam. Karena semua penonton supporter yang hadir di sini itu bukan Islam. Begitu kamu keluar dari Islam, mereka serempak mendukung dirimu jadi supportermu. Gimana? Ali tercenung dan diam sejenak, konsultasi dengan krunya, lalu diputuskan. Dia bilang, pertandingan batal. Saya nggak mau keluar dari Islam. Ini kisah nyata ya, bukan fiksi ya. Saya nggak mau keluar dari Islam. Gak jadi juara, kata Ali, ora paten. Kok yang ngerti Jawa Ali? Ora paten. Akhirnya gimana? Ya udah selesai. Kemas-kemas, pulang, masuk kendaraan, di kendaraan dilalah. Kersaning Allah, kok salah satu krunya bilang, salah satu krunya, bentar, kayaknya ada yang ketinggalan di ruang ganti, izinkan saya untuk ngambil kembali. Nah, diizinkan sudah. Begitu sampai di ruang ganti, ada telepon berdering. Ingat tahun 65 belum ada HP, ini HP 95. 65 belum ada HP, yang ada adalah telepon jadul seperti harus diputar-putar. Begitu diterima, ternyata itu adalah telepon dari IO, event organizer. Sampaikan ke Ali bahwa pertandingan boleh dilanjutkan dengan tanpa syarat ketentuan. Ali boleh dalam keadaan Islam, tidak usah keluar dalam Islam, pokoknya nggak ada syarat dan nggak ada ketentuan lain-lain. Mau seneng sekali. Disampaikan pada Ali, kembali bertanding sudah. Setelah bertanding, berjalan waktu 59 detik, nggak nyampe 60 detik, nggak nyampe 1 menit. 59, Sonny Liston terjungkal dan nggak bangkit lagi. Dan ketika itu Ali langsung menerima 2 sabuk sekaligus. Oleh karena itu, ayat selanjutnya Allah berfirman, "Intan surullaha", kalau engkau menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolongmu. Syaratnya adalah tolong dulu agama Allah, tegakkan, siarkan, lalu Allah akan menolong kehidupan kita, wa yutsabbit aqdamakum, dan kita akan dikokohkan pendirian kita. Allah dulu,
Allah sekarang, Allah terus. Maka hidup kita selamat dunia akhirat. Dan ini adalah prinsip Ali. Oleh karena itu berpesan Allah dalam surat ke-3 ayat 102. Wahai orang yang beriman, patuhlah kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Berarti istiqomah dalam keimanan. Apa ada orang yang wafat dalam keadaan tidak Islam? Ada. Siapa dia? Nomor 1, Ar-Rajal bin Unpuwah. Siapa dia? Waqad hajar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ar-Rajal bin Unpuwah itu belajar pada Nabi, bersama Nabi, diajari Nabi, dan setelah dia faqih dalam agama diutus oleh Nabi karena dia menguasai Quran dan faqih dalam bidang agama. Untuk dakwah ke kota Yamamah menceramai namanya Musailamah. Begitu nyampe di kota Yamamah, dia ternyata menjadi ulamanya nabi palsu dengan fatwa batilnya karena diangkat menjadi wakil bupati pembesar di Yamamah. Ada orang muridnya Nabi, hidup bersama Nabi, utusan Nabi, ngerti agama, murtad. Yang kedua, ada kiai besar di Sumatera Barat namanya Haji Rasul, punya 2 anak. Yang satu namanya Haji Abdul Malik Kalim Amrullah, yang kedua namanya Abdul Wadud Karim Amrullah. Next, yang Hamka jadi ulama besar, yang Auka menjadi pastor karena dia murtad. Anaknya kiai, yang satu jadi kiai ulama, Buya Hamka disegani, yang satu lagi menjadi pendeta, bahkan dakwahnya di kampung halamannya. Murtad lu gak bohong karepmu, tapi aja sampai ngejak uang murtad. Itu terjadi, anaknya kiai. Yang ketiga kiai, namanya Saifuddin Ibrahim, mau Islamis banget, bau surga. Dia kiai, berganti nama Paulus Abraham Moses. Siapa dia? Kuliah di UMS, Pesantren Dunia Sabran. Begitu lulus ngajar di Sawangan Depok, lalu pindah di Pesantren Az-Zaitun. Apa yang diajarkan? Akidah, ibadah, akhlak, tafsir Quran, karena menguasai Quran. Dia murtad. Kiai murtad ada, bahkan sekarang dia melecehkan dan menistakan Islam. Siapa dia? Kader inti kita. Umpamanya PDM di Bima, sekolahnya SMA Muhammadiyah, kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pesantrennya di Nuria Sabran, ngajarnya di pesantren Darul Arqam. Begitu lulus selesai dia pindah ke Az-Zaitun, begitu itu lalu murtad. Kiai murtad, Mudin murtad, ngapunten. Penghulu murtad. Siapa dia? Ini Muhammad Razianto, dikenal dengan Ustadz Fahur Rozianto. Rumahnya di Tanjung Mergan, pindah ke Borong Utara nomor 1, kerjanya di Depok. Lulusan dari MAN, YIN, dapat gelar SAG, MAG. Mudin kerjaannya tukang nyeramain orang, nikahkan orang, rajin khutbah, sering ceramah, dan ngajar qiraah karena suaranya bagus. Dia sakit, berobat, sembuh, murtad, mati. Masalahnya masih muda. Nah, kalau udah tua gak apa-apa, rambut udah putih, tulang udah keropos, beruban, sumbut, usianya panjang. Nah, saya tahe sih mati, koyo gak pantes. Usia 50 mati, gak bilang-bilang lagi. Susah. Mudin masalahnya, Pak Mudin itu kan ada orang meninggal dunia, begitu dikubur dia yang ngajarin tentang pertanyaan kubur. Mudinnya murtad terus jamaah ya apa? Cara jawabnya gimana itu?
Apa juga kelabakan pertanyaan angel. Ini murti deh mutat duluan mudi. Yang selanjutnya Pak Karno bilang, kalau saya meninggal dunia, tolong kerandaku selimuti dengan bendera Muhammadiyah. Dan kalau saya wafat, tolong suruh Hamka ngimami sholat jenazahku. Begitu Pak Karno wafat, ajudannya datang ke Buya Hamka. Buya, mohon panjenengan ngimami untuk Bapak. Loh, memangnya kenapa? Bapak udah gak ada. Akhirnya Hamka tergesa segera untuk ngimamin sholat jenazah. Dan beliau yang ngimamin, tuh sebelahnya ada Pak, ada Menak. Kira-kira Pak Karno masuk surga enggak? Insya Allah pasti yang ngimami Buya Hamka. Yang ngimami kita belum tentu ulama besar. Tapi masih ada celah bagi kita. Siapa orang yang disolatin, man matal muslimu, siapa orang muslim yang wafat, summa yaqumu ala janazatihi, lalu jenazahnya disolatin, yabluguna arba'una nafaron, nyampe di 40 orang, maka seketika safahullahu fi, orang itu diampuni dosanya, didelete segala kesalahannya, dan dapat syafaat dari Allah seketika. Jadi untuk selamat dalam agama kita GPR, nggak pakai lama, seketika. Syaratnya berapa? 40 orang ikut nyolatin. La yusrikuna bihi syai'an. Yang nyolatin dan yang disolatin nggak berbuat syirik, diampuni seketika. Makanya kalau nyolatin jenazah itu dihitung orangnya. Dan ini yang paling susah memang, apalagi di perumahan. Abot. Alasannya apa? Angel nyopot sepatu loh, coba kan nggak masuk di akal. Yang lebih susah lagi angel nyopot kaos kaki. Wah. Biasanya kalau pejabat itu yang banyak hanya karangan bunga sampai ke tetangga. Untuk yang nyolatin 400 orang yang hadir, yang nyolatin dapat 7 orang itu loh. Sakti kadang. Kalau orang nggak ngerti itu berat. Padahal pahala orang nyolatin jenazah itu berapa? Man sholla ala janazati, siapa orang yang nyolatin jenazah, falahu qiratun, dapat pahala sebesar gunung Kawi. Ada tak timbangannya? Tidak ada. Hadisnya sahih loh. Nyolatin tok loh dapat pahala gunung Kawi. Kalau nyampe di kuburan, falahu qiratun, dapat 2 gunung Kawi. Kenapa? Allah sengaja. Karena manusia itu mulia, sekalipun nggak tahu sholat, yang penting pernah mengucapkan syahadat, sholati dia. Bagi orang yang mau nyolati dapat gunung Kawi, bagi yang disolati diampuni dosanya. Apalagi kalau sampai 100 lebih. Dan kalau ngikutin jenazah itu jangan nerobos, apalagi di muka. Udah nyampe di kuburan kadang ngobrol bareng. Nggak gitu, ngikutin ya. Bahasa hadisnya itu atba'u, ngikutin. Pak Karno insya Allah masuk surga. Anaknya masuk surga enggak? Kayaknya susah. Siapa? Next ini Ibu Sukmawati Soekarno Putri, di ulang tahunnya ke-70 dia memproklamirkan diri keluar dari Islam. Masalahnya wis 70, wis kewet. Le antri us ning ngarep durung kas Buddha misalnya. Lagi tahiyat mau salah, lah kok eman keluar dari Islam. Masih gak sholat gak apa-apa. Omongan saya gak bener ini. Masih gak sholat gak apa-apa. Toh nanti kalau meninggal dunia posisinya di depan imam, disolatin. Sekali ke masjid diangkat lewat keranda, posisi depan imam. Gak sopan aja. Tapi masih untung dia bisa masuk surga. Karena apa? Masih punya syahadat. Oh, nanti ketika orang itu yang masuk surga udah selesai semua, yang masuk neraka udah habis juga, Allah masih berfirman kok, akhriju man kana fi qalbihi misqala habatin min iman. Malaikat, coba kau datang tuh ke neraka, korek-korek, siapa tahu di neraka masih ada yang ketelisur. Ada orang yang imannya sebesar biji sawi, biji zarah.
ambil, kau masukkan ke sungai kehidupan, kau masukkan ke surga. Ternyata di neraka itu banyak orang yang imannya sebesar biji sawi. Setelah dikorek-korek, nemu banyak. Lalu malaikat tanya, bro, kok iso sih awakmu iki mlebu rokok dan imanmu sebesar biji sawi kayak gini? Kenapa? Dia bilang, alhamdulillah, waktu di dunia saya ini sempat nikah, Pak Mudin bimbing baca syahadat, ya itu kayaknya bekalku satu-satunya. Umpamanya gak rabi, itu kira-kira ya gak selamat, wis. Makanya sing jomblo-jomblo ndalo selakaraten. Yang penting itu syahadatnya. Yang penting syahadat. Gak usah keluar dari Islam. Karena apa? Next murtad. Next. Ini firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartadid minkum andini, siapa orang yang keluar dari Islam, fayamut wa huwa kafir, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka Allah berfirman, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, segala kebaikannya dijilat keriset, nggak ada kesisa sedikit pun. Wa ulaika ashabun nar, nanti di akhirat masuk neraka, hum fiha khalidun, dan kekal abadi selama-lamanya, gak kuat. Jadi wisdah masih gak sholat, masih gak haji, masih gak puasa, sing penting gak keluar dari Islam. Boleh jadi menantu, boleh jadi besan kita, dan boleh jadi mertua. Begitu keluar dari Islam, haram hukumnya. Masalah gak sholat, ya pelan-pelan. Oh, ngajak orang sholat itu gampang banget. Syaratnya apa? Begitu masuk masjid, keluar amplop 100.000. Kebut masjid. Gampang kok. Oh, digoda lagi sampai diprotes sih sama musola-musola sebelahnya. Karena apa? Sepi. Musolanya numpuk. Nah, di sini coba enggak susah kok. Di Batu LDI itu gitu. Kalau pengajian anak muda yang hadir 100.000, sehingga pengajiannya penuh melulu. Mau yang gondrong, yang tatoan, nggak peduli. Yang penting masuk dulu lah. Allah itu gak ikhlas. Ikhlas itu urusan hati dia dengan Tuhannya. Siapa tahu lebih dari ikhlas daripada yang komen kayak gitu. Karena perintah di agama itu cari dunia akhirat. Dunianya apa? Amplop itu saya isine, ojo amplop bro. Akhiratnya dapat hidayah, pulangnya dikasih berkat, makmur. Kalau nggak percaya, yang begini ini nggak usah dipikir, nggak usah dipikirin, yang penting diusahain. Dan kalau ada pengajian itu nggak usah repot-repot. Ada ceklok, lalu undian tiap bulan umroh. Wah, mantap. Apa ada? Lah di Pucung itu 2 kali loh. Jumat ganjil, diundi itu. Umroh dia. Di sini nggak usah sebulan 2 kali, 3 bulan sekali gitu. Yang pertama diumrohkan ustadznya dulu. Beling. Tapi alhamdulillah saya besok berangkat haji, Bapak Ibu. Alhamdulillah, barokahnya panjenengan. Doanya jenengan. Saya ditunjuk Pak Bupati untuk jadi pembimbing haji. Sekarang sedang manasik ini. Ini mohon maaf lagi streaming ya. Lu kok ngalih? Balik ke teman nih. Saya lagi di Pemkab ini. Saya kesini dulu karena lebih dulu kan di sini bookingnya. Eman orderan lo kata ditinggal. Di sini kelas rekening kok. Oh eman nih. Tanggal 16 saya berangkat. Nggak terduga, nggak disangka, tiba-tiba. Ya, jenengan boleh ikut daftar haji dan nggak nunggu lama, bayar 225. Kabiyahulil absor, langsung berangkat, nggak usah nunggu. 225 juta.
sepasang 450, nggak nyampe 500. 500 susu. Makanya kita doa. Next, ini doa istiqomah. Pendek kok, nggak usah dihafal. Baca 3 kali setelah selesai sholat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Aisyah ditanya, Umi Salamah ya. Umi Salamah ditanya, doa pendek yang sering Nabi panjatkan apa? Lalu Umi Salamah bilang, karena aksaru du'aihi, doa yang paling sering Nabi ucapkan itu adalah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Baca 3 kali. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu, dalam taat. Yang paling susah itu kan istiqomah dalam ketaatan. Masih hujan deras, kalau waktunya ke masjid, dia berangkat. Ada payung, ada jas hujan, ada mobil. Jangan alasan, hujan, di masjid gak hujan. Judul basah kuyup, itu pahalanya lipat-lipat. Jadi yang paling susah itu istiqomah ke masjid. Di puasa sudah kita istiqomah, bahkan 10 hari orang itu gak keluar dari masjid. Masa kita setelah selesai puasa bab 14 itu kan kebacut. Ada orang yang hajinya bolak-balik, tapi ketika pulang, rumah Allah yang paling dekat lu gak bisa. Haji itu bukan hajinya dan selesai hajinya ya, tapi istiqomah setelah haji itu loh. Kalau hajinya gampang, berapa hari, cuma 4 hari, 5 hari selesai. Tapi setelah haji, merawat kemabruran itu yang susah. Makanya kita minta di selanjutnya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahwuli afiatika wa fuz'ati adabika wa jami suhdik. Itu. Ini doa harus dihafal juga. Nanti saya kirim kok filenya. Jadi yang paling berat bagi kita itu bukan menahan rindu, tetapi istiqomah. Next, ayat terberat yang pernah turun kepada Nabi bersabda, "Fastaqim kama umirtu." Istiqomahlah Muhammad sebagaimana diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'aka, dan berjamaahlah bersama orang-orang yang hijrah, orang yang taubat. Wala tabgau innahu bima ta'maluna basir. Kata Nabi, enggak ada ayat yang paling berat yang kuterima kecuali ini ayat. Sampai hadis berikutnya menjelaskan, man nazzala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manuzila, tidak ada ayat yang diturunkan pada Nabi, ayatun ya asyaddu wa asyakku, ayat yang paling berat dan menyusahkan min hadhil ayat, kecuali ini ayat. Sampai Nabi bersabda, qala li ashabihi laqad asra ilaika asyai. Sampai kalau kamu paham tentang kandungannya akan cepat memutih rambutmu karena saking beratnya. Ayat ini isinya apa? Yaitu perintah dari Allah untuk istiqomah. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan padamu. Ada contoh istiqomah di bawah. Jadi next, Hana Al-A'mas itu, dia itu punya usia 70 tahun, dan sahabatnya namanya Waqi bin Al-Jarrah. Dia berkata, dia usianya 70 tahun. Selama 60 tahun aku bersama dia, tidak pernah dia ketinggalan satu takbiratul ihram sekalipun. Dan hadis sebelumnya, wa man shalla arba'ina yauman fi jamaatin, siapa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari. Kalau di Madinah namanya bukan 40 hari tapi 40 waktu. Kalau di kita di sini, siapa orang yang sholat 40 hari dengan jamaah, yudrikut takbiratul ihram, lalu dia mendapatkan takbiratul ihram, enggak ketinggalan,
kutibat lahu baro'atani, untuk dia dapat dua keutamaan. Yang pertama baro'atun minan nar, dijamin pasti dia itu dijauhkan dari siksa neraka. Dan yang kedua adalah baro'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat nifaq. Bisa enggak kita? Sampai-sampai sahabat Nabi itu dia enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, dan takbiratul ihram yang ia pernah sekali ketinggalan itu karena ia nguburkan ibunya dan agak telat, sehingga dia telat ngikut jamaah, ketinggalan takbiratul ihram. Semua ada permulaan, dan permulaan sholat itu adalah takbir. Dan para sahabat itu jangankan luput dari jamaah, ketinggalan takbiratul ihram nangis. Padahal takbiratul ihramnya itu karena dia nguburin ibunya dan dia mengganti dengan sholat sunnah. Saking beratnya menjaga istiqomah. Itu dalam sholat. Dalam puasa ada istiqomah, namanya puasa ayamul bid. Nek, wa inna bihasbika antasuma kulla sahrin salasata ayam. Kepadamu mencukupkan sebetulnya untuk puasa dalam sebulan itu 3 hari aja. Kenapa? Karena dengan puasa 3 hari, fa inna dzalika siyamud dahri kullihi, engkau seperti puasa sepanjang hayat. Puasanya cuma 3 hari, tapi dapat pahala seperti sepanjang hari dalam hidupmu kau puasa terus. Puasa apa namanya? Next, itu dia puasa fa inna masumyatis bisyamil bid, puasa ayamul bid. Riwayatnya li'anna Adam alaihi salatu wassalam, karena Adam lama uhbitu minal jannah, ketika diturunkan dari surga karena habis makan buah larangan, badannya menghitam, auranya gelap. Lalu oleh Allah disuruh untuk puasa 3 hari. Fasoma awala yaumin fa'abiyadu sulusul jasadihi. Disuruh puasa 3 hari, puasa pertama maka sepertiganya memutih. Puasa yang kedua maka sulusul jasadihi, yang 2/3-nya memutih. Fala masoma yauma salis, dan setelah puasa 3 hari abiyadu jasaduhu kulluh, semua kembali lagi seperti semula. Jadi ayamul bid itu untuk membersihkan diri, untuk agar bisa bercahaya dan ibu-ibu bisa glowing. Jadi gak usah perawatan skincare, puasa aja 3 hari. Karena kalau perawatan itu mesti di balik istri yang glowing terdapat suami yang belum kuning. Jadi abot, makanya aja dibanding oleh karena biaya perawatan, suruh aja puasa. Caranya puasa itu ada 3 untuk ayamul bid, ada 6 ya putusan tadi. Yang pertama, Nabi bersabda, dari Musa bin Tolha diriwayatkan, ia berkata, saya pernah mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah bersabda, ya Abadar, idza sumta minas sahri salasata ayamin fasum salasata asrota wa arba asrota wa khamsa asrota. Abu Dzar, kalau kau mau puasa 3 hari sebulan, maka puasalah di 13, 14, 15. Kayaknya ketemu dengan Zulhijjah itu hari raya tasyrik, itu nggak boleh. Lalu gimana? Nabi bilang lagi, itu yang pertama. Yang kedua, berpuasalah 3 hari di awal bulan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Abdullah bin Umar ia berkata, bagaimana puasa Nabi? Lalu Nabi itu puasa ayamul bid min qurati kulli sahrin salasata ayam. Puasanya tanggal 1, 2, 3. Ada yang ketiga, ini putusan kaji ya. Yang panjenengan ada 6 kok. Saya udah nyebutin 2. Loh, yang ketiga apa? Lah kok ditutup aja wis. Enggak connect. Yang ketiga, acak bebas. Berpuasa 3 hari dengan tidak ditentukan harinya. Apakah dia mau di awal, di tengah, atau di akhir, berturut-turut atau tidak. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud. Dari Muazzah yang bertanya kepada Aisyah, suamimu itu kalau puasa 3 hari gimana?
Lalu Aisyah berkata, makana yubali min ayyi ayamin sa'rin kana yasumu bojoku le poso ayamul bid wis gak nentukan hari, yang penting dalam sebulan itu 3 hari, mau di awal, di tengah, di ujung, mau turut-turut atau tidak itu terserah, yang penting pasang niat ayamul bid kapan terserah, di mana sakarepmu, sehingga ini puasa sakarep, saisone, saklonggare, kapan terserah, yang penting masuk bulan hijriah gitu, puasa 3 hari kita. Itu pahalanya ka asri amsalnya, dapat pahala dilipatkan 10. Puasanya 3 hari tapi seolah-olah kita puasa sebulan. Setiap bulan kita puasa berarti sepanjang hayat kita puasa. Karena apa? Ini puasanya Nabi Adam, nggak ada yang bisa melampaui puasanya ini. Daud aja sehari puasa, sehari tidak. Ayamul bid itu seperti terus-menerus kita puasa. Ini yang namanya istiqomah. Sehingga inna ahabal a'mal indallahi, amal yang paling Allah suka itu adalah adwamuha wa in qala, yang istiqomah meski sedikit. Amal gak usah banyak, yang penting istiqomah. Percuma kita ini puasa di Ramadan sebulan, setelah Ramadan bablas gak ono poso sing iso dilakukan. Padahal orang selama bisa puasa selamat karena dikasih syafaat. Asyamu wal Qur'anu yasbi'ani yaumal qiyamah. Puasa dan bacaan Quran itu bisa nolong orang nanti di hari kiamat, dapat syafaat, dilindungi, dinaungi, dibela, ditemani sampai datangnya kiamat di alam barzakh. Apa itu? Puasa dan bacaan Quran. Quran itu bukan digali, ditelusuri, dipahami, diamalkan. Bukan menurut hadis ini. Iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena nanti di hari kiamat akan nolong kamu. Jangan terlalu tinggi. Enggak, aku enggak nafsirkan, enggak mau ayah, enggak tahu maca kate nafsir barang. Jurusanmu apa? Bukan tafsir jalan lain, tapi jalan lain yang dibaca, ya udah ketemu. Jadi yang penting moco, banyakin baca. Pak, kalau dipahami lebih afdal, Pak, kalau diamalkan luar biasa. Tapi tahap awal kita lakukan dulu. Istiqomah, di puasa 1 kali hatam, masa di luar puasa babarda setahun gak hatam-hatam. Baca minim 2 halaman, berarti 1 lembar. Nanti otak kita. Untuk obat pikun itu hanya 1, baca Quran. Kalau nggak baca Quran, istri diantar ke pasar, lalu ditinggal, di rumah dicari. Oh, bojone di kerikno di pasar, di omah digoleki yo nggak ketemu. Saya mulai gampang lupa sekarang. Mesti naruh kunci itu lali. Kunci kan nggak bisa dibespol. Bahkan yang terakhir itu HP. HP ketinggalan di masjid habis ini, lalu kan rame-rame, ini tetap di sini. Terakhir itu laptop ketinggalan di Coban Rondo, habis ngisi pengajian halal bihalal di kehutanan. Ingat itu udah mau masuk rumah, aduh laptop kurek, tapi udah masuk rumah. Bayangin panjenengan, tujuan panjen. Aduh. Saya WA ke panitia, ya Ustadz bentar ya, saya hubungkan. Baru ngasih malam, siapa yang balik malam-malam? Terus malam dipoto, ini tahu Ustadz fotonya? Iya. Oh nggih, panjenengan bisa ngambil di customer service. Alah, tak pikir kate diterno. Aku kan Ustadz, harapan saya kena PHP. Akhirnya ya bangga berangkat Bapak Ibu dari Panjen ke Coban Rondo, cuma ngambil laptop. Dihalal-dihalalkan di acara itu enggak nyediain LCD. Coban Rondo, lalu ada kursi, saya simpan di belakang kursi, gak ada orang tahu kan akhirnya. Itu yang jadi malapetaka, musibah besar. Ya Allah, faktor karena faktor usia bikin repot sendiri. Akhirnya yonte gaya transport itu gak sumbut.
mergo pikun. Nah, itu. Udah habis ini waktunya. Masih banyak kalau kiat-kiat tetap istiqomah ya sampai itu ya diteruskan. Tapi oyo kuat dong hidayahnya wis nyepak loh. Baik Bapak Ibu, jangan tinggalkan puasa Ayyamul Bid, jangan tinggalkan baca Quran, jangan tinggalkan sholat malam. Sholat malam itu berat, ada yang 23, ada yang 11. Saya ini nggak pernah ikut 23, bukan apa-apa, nggak kuat, itu aja. Di Masjid Jami Panjen itu udah 23, 1 juz lagi. Telung dino merotol. Kita yang 11 baca agak panjang dikit aja langsung protes kok. Oh cuma itu. Di masjid saya itu. Anda jadi susah memang. Iman kita memang setipis tisu. Jadi berat. Lalu gimana? Ya boleh silakan. Bahkan nasihat Nabi itu ausoni khalili bisalasin. Nabi itu ngasih nasihat aku dengan 3 hal kata Abu Hurairah. La ada uhunna hatta amuta, nggak boleh ditinggalkan kecuali kalau sampai ajal tiba. Pertama apa? Saumi salasati ayamin min kulli syahrin. Ayyamul bid itu nasihat Nabi loh, bahkan wasiat. Yuk kita bismillah. Kalau ngambil Senin Kamis kayaknya kesusahan 8 kali, 2 kali 4 8. Ngambil Daud 15 berat. Ambillah Ayyamul Bid. Karena apa? Ngalahkan yang Senin Kamis, ngalahkan yang Daud, karena pahalanya seperti puasa terus. Yang kedua, wasolatid duha, rakaat duha, sholat duha. Sholat duha gak usah banyak-banyak, 2 aja. Bacanya kuliah puluh. Berapa lama? 1 menit setengah. Mau sore 1 menit setengah nggak over. Saya ini kalau habis mandi, lalu saya wudhu, lalu pakai seragam. Lalu saya paksakan sholat duha kuliah puluh, saya meniti 1 menit 30 detik. Habis gitu saya makan. Berapa lama saya makan? 15 menit. Lah kok suwe? Lah ya apa? Makan aja 15 menit. Masa sholat duha 2 menit kata ditinggal? Bacanya kuliah puluh, Pak. Kepanjangan itu wes 10 tok gak apa-apa. Masa wes gak kober. Amar ma'ruf nahi munkar, zikir, wirid, sedekah, itu tinggalin 2 rakaat duha cukup. Pembuka rezeki, bertobat pada Allah itu dengan salat duha. Bismillah. Allah itu gak minta banyak kok. Idealnya sih memang 12. Yang paling bener yo 8 itu. Saya ini 12. Mohon maaf, 12 gak pernah saya. 8 amat sangat jarang sekali saya. Lalu Pak Ajeng yang mana? Saya sering 4. Yang paling sering mana? 2. Kenapa? Oh, nasihat Nabi kok. Masuk. Malahan nasihat Nabi 2 rakaat kok duha itu. Sehingga saya istiqomah 2. Saya isyraq itu berapa? Ya 2. Memang isyraq itu 2. Man goda fi jama'atin summa qa'ada yadkurullaha hatta tatlu asyamsu hasna summa shalla raka'ataini kana ka ajrin hajatin wa umratin tamatin. Saya selama puasa bismillah masang niat gak keluar masjid sampai dapat suruh. Karena apa? Dapat pahala haji umroh sempurna di bulan puasa. Syaratnya apa? Sholat jamaah di masjid, sholat subuh jamaah di masjid, duduk zikir, bukan ngobrol ya. Duduk zikir. Zikir itu bahasa Quran zikir, wirid zikir, ngaji zikir, belajar zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai datang matahari meninggi, sholat 2 rakaat, maka dapat pahala haji umroh sempurna, haji umrohnya. Saya tunjukkan toh bukunya. Cuma setelah itu bukunya hilang. Itu jangan-jangan di sini ya. Wah itu dengan jam tangannya kayaknya. Loh bukunya ternyata di sini loh kan. Nemen saya ini. Makanya istri selalu ikut. Karena bahaya habis selesai ceramah gini mobilnya belok rondo. Rondo terus menesing di parani.
Kabupaten Malang itu akhir rondonya loh, pres mana? Apa? 8181. Itu yang dicedei, saya lupa pulang lah. Nggak bahaya tak. Dan yang terakhir adalah wanaumi ala witri an utiro qabla anam, witir sebelum tidur. Witir itu berapa? 3. Jadi sholat tahajud itu 3 aja. Panjenengan udah dapat 2 plus 3, cakep sudah. Jadi saya nggak pernah banyak, saya 2 plus 3. Yang penting istiqomahnya. Ini bukan dalil kepepet loh ya. Karena memang yang Allah suka itu adalah istiqomah meski sedikit. Jadi tahajud itu pelihara aja. Karena Allah berfirman, asa ayat asa rabbuka maqamam mahmud, dan akan dikasih kedudukan setara nabi nanti di surga, di dunia mulia, di akhirat dapat surga dan bertetangga dengan nabi, asal istiqomah dalam merawat amalan meski sedikit. Duhanya 2, tahajudnya 2 plus 3, baca Qur'annya cukup.